Halo guys, jadi di sini saya sedang berada di salah satu pura yang berada di desa saya ya, yaitu Pura Dalam Desa Alasangker. Kebetulan saya bawa kamera. Ya emang udah direncanain sih. Ya jadi saya coba-coba buat ngambil video upacara yang sedang berlangsung di sini. Nah, sejalan dengan itu, kadang saya itu bertanya-tanya ya, kenapa ya di setiap desa di Bali itu pasti ada dan mungkin semua ya ada pura dalamnya. Nah, di sini kita bertemu narasumber yang akan ngejelasin tentang apa dan bagaimana pura dalam itu. Beliau merupakan salah satu orang penting di desa ini. Dan kebetulan beliau juga dari Kementerian Agama dan dosen Unhi Denpasar. Secara umum di Bali itu ada pemujaan di 3 tempat di setiap desa di Bali. Jadi ada disebut Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalam. Pura Desa adalah pemujaan di Dewa Batara Brahma. Pura Puseh adalah pemujaan pada Dewa Wisnu. Dan Pura Dalam adalah pemujaan kepada Dewa Siwa. Di setiap desa adat di Bali itu memiliki 3 tempat pemujaan ini minimal. Lalu kemudian ada tambahan pura-pura lain, itu adalah disebut dengan Sadkahyangan Desa. Pura Dalam itu sesungguhnya adalah konsep pemujaan di mana Brahma, Wisnu, Siwa, Siwa Sada Siwa Paramasiwa, dan konsep penciptaan, pemeliharaan, dan pemerelina. Jadi dalam ini konsepnya adalah pemujaan Siwa sebagai pemerelina. Itulah kemudian Pura Dalam itu sangat erat kaitannya dengan kuburan setra. Tetapi ada juga Pura Dalam yang tidak ada kaitannya dengan setra. Itu disebut dengan Pura Dalam dalam konteks pemujaan keagungan para raja pada zaman dahulu. Jadi feodalan di sini berlangsung pada 1 tahun sekali, yaitu pada Tilem Kapat. Feodalan itu berasal dari kata udel, udel itu artinya pusat. Feodalan itu artinya kembali ke pusat, memperingati asal. Nah, feodalan di sini memang agak unik dengan Banten Capah. Itu adalah sebagai bentuk persembahan umat untuk memuliakan beliau yang maha pemeralina agar supaya umat mendapatkan kebaikan dan kesejahteraan. Oke guys, setelah melakukan puja bakti, di sini masyarakat sudah berkumpul untuk menantikan ilen-ilen atau bisa disebut dengan pertunjukan. Biasanya berisikan tari-tarian tradisional Bali atau kesenian tradisional lainnya. Nah, di sini diawali dengan tari Rejang Dewa. Menurut website Dinas Kebudayaan, tari Rejang Dewa ini merupakan tari suci untuk menyambut serta menghibur para dewa yang akan datang dari kahyangan dan turun ke bumi sebagai rasa syukur dan penghormatan kepadanya.
dia nih, udah mulai nih hawa-hawanya. Biasanya ini disebut dengan kerauhan. Sampai saat ini pun saya sendiri awam dan tidak terlalu paham terkait hal ini. Ya tanpa pikir panjang, mari kita langsung aja dengarkan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dilanjutkan dengan upacara wayonan. Wayonan itu sekarang itu berarti mewahyukan. Maka pada hari inilah disebut hari puncak. Di mana pada puncak ini persembahan umat itu sebagai terakhir, kemudian Ide Betara diturunang. Jadi Ide Betara akan napak pertiwi malih jebos nika mawinan wenten pemargi nurunang. Jadi secara simbolis sebagai pemucuk, sebagai keputusan dari yadnya piodala yang dilakukan adalah ketika Ide Betara tedun napak pertiwi melalui sutri-sutri yang ada lalu menyelesaikan upacara. Upacara ini cukup unik karena memang di setiap pemujaan di Bali itu ada keyakinan bahwa apabila ada orang kerauhan, jadi kerauhan ya, bukan kerangsukan atau ketedunan ya. Orang kerauhan berarti kerauhan itu ada ciri di mana dia tidak terbasahi oleh air, orang itu tidak terbakar oleh api, tahan api. Yang kemudian kalau ada ciri-ciri itu maka ini benar bahwa Ide Betara tedun. Lalu menyaksikan semua upacara, menyaksikan umatnya, dan pada saat Ide Betara tedun nanti akan ada Maktiang Kuangen namanya. Pada saat Maktiang Kuangen itu umat mempersembahkan kuangen sebagai simbol dari mendiang-mendiang yang sudah meninggal yang kemudian didoakan ketika Ide Betara Dalem tedun napak pertiwi. Tedun dan kemudian selesai upacara ketika Ide Betara Dalem sampun tedun nyaksi semua keliling lalu kemudian sebagai penutupnya nanti dilanjutkan oleh perencang beliau, taksu-taksu yang ada kerauhan-kerauhan lain itu sebagai pelengkap. Ya, jadi begitulah penjelasan dari beliau. Jadi bisa diibaratkan sutri atau masyarakat yang kerauhan ini itu dimasuki oleh unsur dari dewa-dewa atau disebut dengan Ide Betara yang dipuja di pura dalam ini. Ya, kalau ngomongin ini sih saya juga tidak bisa komentar banyak. Yang pasti inilah yang diyakini oleh kepercayaan Hindu di Bali. Memang dengan perkembangan zaman sekarang ini, banyak sekali polemik-polemik yang ada di masyarakat khususnya di Bali. Dan jujur, walaupun saya sendiri nggak paham, tapi saya sangat terkesan bisa memiliki budaya yang unik ini. Dan inilah yang sudah ada dari nenek moyang Bali dulu, dan bisa dipertahankan sampai sekarang, di zaman yang sudah serba modern saat ini.